Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elmi Fauzi, selaku perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan terkait usaha Crispy Roll. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Ibu Rona Tumiur Mauli Simorangkir. Sebelum memasuki pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 10. Yang pertama ada Adis Diajahrah, lalu yang kedua ada Muhammad Alim Fauzi, yang ketiga ada Siti Nurhafifah, yang keempat ada Farsha Azka Putri, dan yang kelima ada Dona Fadila Utami. Oke, selanjutnya memasuki pembahasan materi. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang terus berkembang di Indonesia. Masyarakat Indonesia selalu terbuka terhadap inovasi dan variasi makanan baru. Salah satu tren makanan yang sedang naik daun adalah produk berbasis keju. Keju telah lama dikenal dan disukai oleh berbagai kalangan, baik muda maupun tua, dan dapat diolah menjadi berbagai macam produk makanan yang lezat dan menarik. Salah satu produk yang sedang mendapatkan perhatian adalah cheese roll atau roti gulung keju. Inovasi pada cheese roll dapat mencakup berbagai varian keju dan bahan tambahan topping lainnya seperti dark chocolate, tiramisu, strawberry, sehingga menciptakan rasa yang unik dan beragam. Adanya tren ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan bisnis cheese roll yang inovatif dan berdaya saing. Selanjutnya, konsep usaha daripada bisnis cheese roll. Konsep usaha cheese roll dengan topping 3 rasa, dark chocolate, tiramisu, dan strawberry bertujuan menghadirkan pengalaman kuliner yang unik dan memuaskan bagi para pecinta keju di Indonesia. Produk utama kami yaitu cheese roll adalah roti gulung yang lembut diisi dengan keju berkualitas tinggi dipadukan dengan 3 varian topping yang menggugah selera. Berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan terbaik dan dengan teknik pembuatan yang higienis sehingga menghasilkan produk yang tidak hanya enak tetapi juga sehat. Usaha ini akan memanfaatkan strategi pemasaran yang inovatif termasuk penggunaan media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan memperkenalkan kelezatan cheese roll kami kepada masyarakat dan diharapkan dapat menjadikan cheese roll ini sebagai cemilan favorit yang diminati oleh semua kalangan. Kemudian ada visi dan misi dari usaha Crispy Roll. Yang pertama ada visi. Visinya menjadi pelopor dalam inovasi kuliner berbasis keju dengan menghadirkan cheese roll yang lezat, sehat, dan menggugah selera, serta menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi setiap konsumen. Lalu ada misi. Yang pertama, misinya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan proses produksi yang higienis untuk memastikan setiap cheese roll yang dihasilkan memiliki rasa dan tekstur yang sempurna. Dan yang kedua, terus mengembangkan varian rasa dan konsep baru untuk memenuhi selera dan kebutuhan konsumen yang beragam. Lalu yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan untuk menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi setiap pelanggan. Selanjutnya ada unique selling point. Yang pertama, cheese roll atau crispy roll ini menjadi cemilan yang praktis dan mudah dibawa kemana saja, lalu ideal untuk dinikmati cemilan saat bersantai, pendamping minuman favorit, atau bahkan sebagai hidangan pembuka yang menggugah selera di pesta dan acara keluarga. Lalu yang kedua, terbuat dari keju yang berkualitas tinggi dan menghadirkan cita rasa keju yang kaya dan otentik. Lalu yang ketiga, menggunakan keju pilihan terbaik dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan memastikan setiap cheese roll atau crispy roll memenuhi standar kualitas tertinggi. Lalu yang keempat, mengkombinasikan tekstur yang sangat renyah dan isi dalam yang lembut serta keju yang lumer dan menawarkan pengalaman makanan yang berbeda dan istimewa. Usaha Crispy Roll memiliki tujuan bisnis. Yang pertama, melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis, serta merumuskan strategi mitigasi risiko. Lalu yang kedua, mendorong mahasiswa untuk menciptakan inovasi dalam produk cheese roll
baik dari segi rasa, bentuk, maupun teknik pemasaran. Lalu yang ketiga, membantu usaha untuk lebih kompetitif di pasar dengan strategi pemasaran yang tepat dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan ide bisnis secara nyata khusus dalam industri makanan. Lalu yang terakhir, mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama tim, dan presentasi melalui proses penyusunan dan penyajian proposal bisnis. Lalu di sini ada gambaran umum pasar dan sasaran, di mana bisnis Cisro ini merupakan produk yang sangat populer di kalangan masyarakat. Dan masyarakat Indonesia juga sudah menyukai cita rasa keju yang khas. Pasar Cisro ini memiliki potensi yang sangat besar di tengah tren konsumsi makanan praktis dan bergizi tinggi. Sasarannya merupakan mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa yang sedang atau senang mencari cemilan yang lezat dan bergizi. Dengan beragam varian topping seperti coklat, tiramisu, dan strawberry, Cisro dapat memenuhi berbagai selera preferensi konsumen. Usaha ini akan mengedepankan kualitas produk, inovasi, dan pelayanan yang ramah untuk memenangkan hati konsumen dan memperluas pangsa pasar di Indonesia. Lalu ada target pasar dan juga tren pasar. Target pasar Cisro ini mencakup berbagai segmen konsumen yang mencari cemilan lezat khususnya bagi penggemar keju. Dan di sini target pasarnya itu memfokuskan pemasaran kepada anak-anak, remaja, dan kaum muda yang aktif selalu mencari variasi baru dalam cemilan. Dan kami juga menargetkan profesional muda yang sering mencari cemilan praktis di tengah rutinitas sibuk mereka. Dengan kualitas produk yang unggul dan varian rasa yang menarik, Cisro ini juga akan menarik perhatian kelompok dewasa yang menginginkan cemilan sehat untuk dinikmati bersama keluarga atau teman-teman. Lalu tren pasarnya, Cisro ini menjadi tren pasar yang menarik perhatian pecinta kuliner. Karena cemilan ini memadukan rasa gurih keju dengan tekstur yang renyah. Tren ini didorong oleh popularitas makanan cepat saji dan keinginan konsumen untuk mencicipi varian baru dari makanan ringan. Selain itu, kemudahan penyajiannya membuat Cisro ini menjadi pilihan praktis untuk acara santai maupun sebagai oleh-oleh. Inovasi rasa dan penyajian yang kreatif juga turut memperkuat posisi Cisro sebagai salah satu tren makanan yang sedang naik daun. Selanjutnya ada segmentation. Di usaha Crispy Roll ini dibagi ke dalam dua jenis segmentation. Yang pertama segmentation geografis dan juga segmentation demografis. Yang pertama ada segmentation geografis. Lokasi Cisro sementara hanya mencakup kota Jakarta. Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia dan dapat dipastikan akan memiliki permintaan yang cukup tinggi, terlebih untuk makanan selaku kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindarkan. Setelah pangsa pasar telah terbentuk, maka untuk melakukan ekspansi keluar Jakarta akan lebih mudah. Lalu yang kedua ada segmentation demografis. Yang pertama, umur. Produk Cisro ini dapat dikonsumsi oleh umur 7-45 tahun. Lalu yang kedua, jenis kelamin. Dikonsumsi oleh semua jenis kelamin, perempuan maupun laki-laki. Yang ketiga, pendapatan. Produk Cisro ini dapat dibeli dengan pendapatan konsumen di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Lalu yang keempat, segmentasi demografik, multivariasi. Produk Cisro ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan sehingga produk dapat secara maksimal diterima oleh konsumen dan memberikan suatu kepuasan konsumen. Lalu di sini ada targeting dan juga positioning, di mana target Cisro ini adalah penduduk usia 7-45 tahun yang berdomisili Jakarta Barat dengan target mahasiswa, pelajar, dan juga karyawan. Lalu ada positioning. Pada posisi pasar, Cisro merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada rasa Cisro yang mempunyai berbagai varian rasa yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi. Kemudian ada strategi promosi dan strategi positioning. Strategi promosi yang akan kami lakukan menyebarkan di media sosial melalui Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Pada bulan-bulan pertama kami juga memberikan diskon maupun potongan harga kepada konsumen agar mereka tertarik terhadap produk yang kami jual dan dapat berkunjung kembali. Lalu ada strategi positioning.
Yang pertama ada kompetitif namun mencerminkan kualitas yang tinggi. Kami menetapkan harga yang sesuai dengan nilai yang ditawarkan dengan pilihan paket hemat dan produk promosi yang akan dilakukan secara berkala. Lalu yang kedua, kami akan melakukan kemitraan dengan platform pengiriman makanan seperti GrabFood dan GoFood. Kemudian ada strategi branding dan strategi penjualan. Di strategi branding ini kami menggunakan fotografi profesional untuk menampilkan produk dengan cara menggugah selera, fokus pada tampilan yang instagramable dan menarik secara visual. Lalu di strategi penjualan, yang pertama kami menawarkan program loyalitas seperti diskon untuk pelanggan tetap. Lalu yang kedua, kami memastikan layanan pelanggan yang cepat tanggap dan profesional dengan fokus pada kepuasan pelanggan untuk membangun loyalitas dan merekomendasikan dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada pengembangan pasar. Untuk memperluas jangkauan pasar, kami melakukan kerjasama dengan berbagai platform pengantaran makanan seperti GoFood, GrabFood, dan SoFiFood. Menjual produk melalui website atau marketplace untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas lagi. Oke, selanjutnya kami juga melakukan pengembangan produk dengan cara mengembangkan varian rasa yang baru yang dapat menarik dan juga menyediakan menu-menu spesial atau limited edition pada waktu-waktu tertentu untuk menciptakan antusiasme konsumen. Dan juga kami juga memastikan bahwa bahan-bahan keju ini yang digunakan adalah bahan-bahan yang berkualitas, lalu mengembangkan kemasan agar menarik secara visual untuk meningkatkan daya tarik dan memberikan kesan premium. Dan juga menambahkan produk pendamping seperti 3 topping, minuman khas atau makanan penutup untuk melengkapi menu utama. Kemudian ada analisis SWOT, di antaranya ada kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Kekuatannya yang pertama, Cistro menawarkan berbagai varian rasa yang beragam yang dapat menarik konsumen. Lalu yang kedua, menggunakan kulit lumpia yang berkualitas untuk menciptakan tekstur yang renyah. Yang ketiga, penggunaan bahan baku yang lebih berkualitas tinggi seperti keju premium dan bahan kulit lumpia yang masih segar. Lalu yang keempat, dapat disajikan sebagai cemilan, hidangan pembuka, atau bahkan hampers untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pasar yang berbeda. Lalu kelemahan dari usaha crispy roll ini atau cheese roll ini, yang pertama, penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi dan proses produksi yang teliti bisa menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi. Lalu kedua, ekspansi ke pasar baru memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, terutama untuk membangun kesadaran merek dan kepercayaan pelanggan. Lalu yang ketiga, mengelola distribusi, terutama untuk penjualan online, bisa menjadi kompleks dan membutuhkan sistem logistik yang efisien. Lalu selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, persaingan yang tinggi di pasar makanan, siap saji, dan roti, dan banyaknya produk serupa yang ditawarkan oleh pesaing besar dan kecil. Yang kedua, risiko fluktuasi harga dan bahan baku seperti keju dapat mempengaruhi proses produksi dan rentabilitas. Yang ketiga, perubahan tiba-tiba dalam tren diet tertentu yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk cheese roll. Lalu yang keempat, penurunan ekonomi atau krisis keuangan dapat mengurangi daya beli konsumen yang berdampak negatif pada penjualan. Lalu ada peluang. Yang pertama, meningkatkan tren belanja makanan online dan penggunaan aplikasi pengantaran makanan memberikan peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan influencer kuliner dapat meningkatkan kesadaran merek dan menarik lebih banyak pelanggan baru. Lalu yang ketiga, pengembangan varian topping beragam dapat menarik segmen pasar yang berbeda dan menjaga minat pelanggan. Yang keempat, membangun program loyalty pelanggan untuk meningkatkan retensi pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Lalu yang kelima, cheese roll dapat menjadi alternatif populer sebagai cemilan dan makanan ringan untuk konsumen yang sibuk. Analisis 4P, Product, Price, Promotion, dan Flash. Produk cheese roll menawarkan varian rasa keju dengan tambahan berbagai topping, saus dark choco, tiramisu, dan strawberry untuk memberikan sentuhan rasa yang unik dan modern. Lalu di Fries, harga jual produk cheese roll disesuaikan dengan harga pesaing, yakni seharga 20.000 untuk satu porsi sebanyak 10 piece cheese roll. Lalu yang ketiga ada promotion.
Promosi yang dilakukan memberikan diskon, menyebarkan brosur di tempat-tempat ramai, dan menyebarkan di sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan WhatsApp. Lalu yang keempat ada Flash. Tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah tempat tinggal pemilik yang berlokasi strategis di pinggir jalan raya dan dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun umum. Kemudian ada rencana operasional. Kami akan menetapkan lokasi produksi yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Lalu memilih pemasok bahan baku utama seperti keju dan kulit lumpia yang berkualitas. Kami juga mengembangkan resep unik untuk variasi rasa yang lebih menarik. Membuat perjanjian distributor lokal untuk distribusi produk kami. Di samping itu, kami juga memfokuskan pada pemasaran melalui media sosial, kolaborasi dengan kafe ataupun toko roti untuk meningkatkan visibilitas produk, dan kami juga memprioritaskan umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan kualitas dan kepuasan konsumen secara berkelanjutan. Dengan strategi ini, usaha cheese roll kami dapat sukses di pasaran lokal. Kemudian di sini ada biaya tetap, di mana total biayanya itu sebesar 170.000 dan biaya penyusutan per tahunnya itu sebesar 85.000. Kemudian ada biaya tidak tetap, di mana jumlah dari total harga per produksi itu 294.000 dan total harga per tahun yaitu 8.636.000. Kemudian ada biaya operasional yang dikeluarkan per bulan sebanyak 655.000 dan juga ada biaya per tahun sebanyak 7.860.000, diantaranya dari biaya-biaya listrik, air, transportasi, dan gaji pegawai sebanyak 5 orang. Selanjutnya ada harga pokok produksi, diantaranya ada biaya tetap. Biaya tetap sama dengan biaya penyusutan ditambah biaya operasional, di mana biaya penyusutan sebesar 85.000 ditambah biaya operasional sebesar 7.860.000 dijumlahkan menjadi 7.945.000. Selanjutnya ada HPP, diantaranya ada biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi jumlah produksi. Biaya tetap sebesar 7.945.000 ditambah biaya produksi sebesar 8.636.000 dibagi jumlah produksi sebanyak 9.600 piece, total menjadi 1.727 piece. Selanjutnya ada harga jual. Harga jual per box yaitu 1.727 dikali 10 piece dikali 15% menjadi 2.590. 17.000 sama dengan 17.270 ditambah 2.590 menjadi 19.860. Jadi harga jual per box adalah 20.000. Setiap box berisikan 10 piece. Selanjutnya ada perhitungan terkait keuntungan, di mana total pendapatan dikurangi total biaya produksi. Total pendapatan sebesar 19.200.000 per tahun dikurangi 16.496.000 per tahun, sama dengan 2.704.000 per tahun, atau 48 kali produksi. Lalu 225.333 per bulan atau 4 kali produksi. Kemudian 56.333 per minggu atau 1 kali produksi. Selanjutnya ada perhitungan laba rugi, di mana di sini dari total pendapatannya itu ada 19.200.000. Lalu selanjutnya ada biaya produksi, di mana
biaya bahan baku dan bahan pendukung yaitu sebanyak 8.636.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Total biaya tetap 7.860.000. Total biaya produksi sebanyak 16.496.000 dan laba atau pendapatan dikurangi biaya produksi itu sebesar 2.704.000. Kemudian di sini ada proyeksi BEP atau break even point, di mana total pendapatannya itu sebanyak 19.200.000 rupiah. Lalu ada biaya variabel, diantaranya biaya bahan baku dan bahan pendukung sebesar 8.636.000 rupiah, dan juga total biaya variabelnya sebesar 8.636.000 rupiah. Juga ada biaya tetap, total biaya tetap sebesar 7.860.000. Jadi juga ada BEP di sini di mana totalnya sebesar 14.285.498 rupiah. Kesimpulannya, dalam membangun usaha bisnis cheese roll, kami menyesuaikan dengan tren makanan yang tepat dan menjanjikan. Selain dikarenakan peluang yang sangat besar, kami berinovasi membuat tampilan cheese roll yang lebih menarik dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren saat ini. Diharapkan bisnis kami dapat bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren yang dapat booming di masyarakat. Selain menciptakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, produk kami dapat menjadi makanan yang enak dan unik. Kami mengutamakan kualitas, kuantitas, dan harga yang bertujuan agar semakin hari usaha yang kami jalankan ini mengalami peningkatan. Dengan adanya kualitas yang kami miliki, baik itu dari produksi maupun dari cara kerja kami, masyarakat akan berpikir 1000 kali untuk membeli di tempat yang lain. Kemudian, jika Anda berminat untuk membeli produk kami, kalian bisa menghubungi kontak detail yang ada di sini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 10, meminta maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.